Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari peserta ini mengenai kiat dan tips tentang pengajar online agar lebih tepat sasaran dan efektif. Nah, mungkin Pak Mas Agus dulu, bicara Mas Agus. Apa kiat dan tips Mas? Ini ada yang bertanya nih mengenai teaching online agar lebih tepat sasaran dan efektif. Memang harus mulai direncanakan dari awal ya, dari mulai buat silabusnya, kemudian kira-kira apa yang pengetahuan apa yang akan kita ingini ya, yang mahasiswa dapat dari sana. Kemudian kita susun apa namanya online outline dari silabus tersebut. Mungkin bisa saya tampilkan di sini ya, coba saya share. Ya misalnya kalau di sini memang diwajibkan ya untuk tiap mata kuliah harus ada silabus. Jadi silabus ini merupakan kontrak antara dosen dengan mahasiswa dan juga kontrak dosen dengan pihak universitas. Ya. Nah di sini harus lengkap informasinya ya, kapan kita bisa dihubungi, lewat apa dan sebagainya, office hour dan sebagainya juga harus dicantumkan di silabus tersebut ya. Kalaupun tidak, harus ada separate paper yang memberikan office hour kita gitu ya. Nah, kemudian biasanya di silabus itu ada tujuannya. Kamu 10 lebih. 10 lebih ya. Ya, minimal 10 kan. Luar biasa. Ya. Ya, jadi harus ada tujuannya apa, kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran ini, baru dibuat outline-nya ya, kayak misalnya ini dimulai dari introduction sampai semua mempelajari penyakit-penyakit dari mulai virus sampai bakteri sampai fungi, jamur dan juga protista malaria misalnya. Itu semua apa yang kita inginkan kita taruh di sana, kemudian kita masukkan ke dalam outline kita. Nah, dari sini baru saya buatkan misalnya assignment-nya. Nah, assignment ini karena ini online, maka otomatis bisa diambil langsung dari publisher. Jadi kita yang tinggal taruh chapter 1 misalnya, kita taruh apa saja yang mahasiswa harus tahu. Itu ya. Kalau mereka klik itu ya, itu nanti akan masuk ke assignment praktek sebenarnya gitu ya. Ini kebetulan saya itu udah ada yang masuk ya. Saya bukan mahasiswa jadi nggak bisa langsung masuk ke assignment-nya. Jadi seperti ini nanti ya. Agak lelet. Iya, saya juga biasa iya. itu. Jadi seperti ini. Oh, ini booknya ya, Mas? Ini assignment-nya. Assignment chapter 1 ini. Oh, ini books-nya ya. Saya salah. Ini book-nya, ya. Iya. Harusnya bisa langsung masuk ke assignment kalau mahasiswa ya. Jadi yang jelas ya kita kalau saya masukkan semua assignment chapter 1 sampai berikutnya. Biasanya mereka bisa menyelesaikan satu chapter ini sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, di sana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan dari apa yang mereka harus tahu gitu loh. Kalau mereka salah bertanya seperti tadi itu biasanya tidak mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau dikasih kata salah gitu. Jadi otomatis mereka belajar berulang-ulang di sana ya, di tiap assignment itu gitu. Nah, itu untuk assignment-nya. Sama juga dengan lab assignment juga ada. Kemudian saya juga punya lab eksperimen ya, dan mereka harus membuat
report, ya lab report dari lab ini. Jadi yang kita ingini apa dari mereka? Apa yang mereka, misalnya mereka bisa menggunakan mikroskop walaupun tidak langsung di di lab melalui virtual. Tapi seperti yang tadi, yang blood test tadi itu hampir mirip itu prosedur antara di virtual sama di lab itu sendiri. Dan juga saya berikan mereka discussion board. Di sini mereka bisa discuss masalah-masalah tertentu, termasuk flu, COVID-19 juga didiskusikan di sini. Jadi mereka punya pengetahuan sesuai dengan zamannya juga, tidak hanya langsung dari. Dan textbook di sini juga memang kita harus selalu menggunakan edisi yang baru. Jadi publisher itu bisa dikatakan memaksa kita untuk menggunakan yang keluaran baru, edisi baru. Kalau edisi lama, mereka biasanya tidak memberikan lagi. Jadi otomatis di sini memang selalu edisi baru yang digunakan oleh kita dan mahasiswa. Gitu ya. Nah ini salah satu nih, Mas Doni, yang saya lakukan kemarin ketika COVID-19 ya, dari face to face ke online. Salah satunya adalah dengan menggunakan ini namanya Blackboard Collaborate. Ya. Jadi ini kita misalnya buka session, kita undang mahasiswa, jadi sesuai dengan jam, kalau jam kuliah saya misalnya jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Hari Senin. Jadi hari Senin mereka harus kumpul di sini. Ya, katakanlah ini kuliah 1 gitu ya. Ya, jadi ketika mereka kumpul di sini, ini ada mahasiswa yang pakai telepon atau pakai apa namanya? Pakai masuk langsung ke Blackboard ya. Langsung ke sini. Jadi seperti kuliah biasa aja. Jadi ada interaksi. Tapi khusus untuk mahasiswa yang ambil kuliah itu aja, jadi tidak open untuk semuanya. Betul. Ya. Betul. Misalnya, katakanlah saya akan kuliah, pakai whiteboard lah, misalnya yang gampangnya gitu ya. Misalnya, dan ini bisa direkam ini, Mas. Bisa direkam, langsung bisa masuk ke YouTube. Nanti saya kasih lihat salah satu YouTube-nya yang saya buat. Ya, misalnya chapter 1 gitu ya. What is microbe misalnya. Nah, ini kita terangin dah tuh. Itu sudah seperti kita menulis di whiteboard. Atau bisa juga kita sudah siapkan filenya. Gitu ya. Misalnya katakanlah ini. Saya kemarin sempat adakan survei ke anak-anak itu, mereka banyak memanfaatkan recorded-nya, Mas. Dari recorded-nya ya. Oke. Iya, jadi penting memang. Dan ini saya suka dengan Ultra ini karena recording-nya gampang sekali. Gampang dan langsung gampang, bisa di-convert ke YouTube. Betul. Jadi bisa ke YouTube. Bisa di-share. Tidak membebani tidak membebani Blackboard-nya. Artinya itu kan di luar Blackboard ya. Iya. Jadi bukan ini memang kadang-kadang agak lama video untuk convertnya. Ya, bukan video file yang kita upload. Benar. Nah, itulah. Ini saya berharap ini ada negosiasi pemerintah ini dengan pihak-pihak vendor-vendor seperti ini agar bisa di-convert lah price-nya itu, agar karena memang sulit dikejar udah teknologinya ini. Iya. Jadi misalnya kayak saya kuliah saja seperti biasa, saya udah punya PowerPoint-nya, tinggal ngasih tahu, kita terangin, jelaskan, gitu ya. Bisa dengan tulisan, bisa juga dengan ketikan. Kalau tulisan kita nggak bagus kan, kita ketik, gitu kan. Iya. Kemudian bisa kita pindah-pindah tuh iniannya. Oh nggak bagus nih di sini nih, sebelah sini, atau macam-macam lah bisa kita lakukan. Jadi sangat interaktif gitu ya. Nah, dari sini emang bisa langsung kita save, kita download, dan juga bisa langsung disimpan di YouTube. Nah, misalnya salah satu video yang sudah saya lakukan, ya saya taruh di website kuliah itu, dan tinggal mereka klik,
Iya, loaded udah di situ. Ya. Suaranya kedengeran nggak? Enggak, Mas. Jadi kalau pakai Zoom Suaranya, memang, ya kalau pakai oke. Zoom memang eh, suaranya emang transfer suaranya emang perlu trik tertentu. Nggak apa. Oh, oke. Tapi kalau saya Tapi bisa ini ada dengar suara, karena iya. Ini tapi iya, ada oke. suaranya Mas Agus waktu ngajar kan, basically kan di situ. Betul, iya, basicnya Ini ya Pak, ini ada. public nggak ini Mas ininya? Eh, Oh, enggak, ini hanya saya berikan ke mahasiswa di mata kuliah tersebut. Jadi saya nggak oke. public ke publish, nggak ke publik. Ya, jadi hanya Delimited. di Oke. ya limited aja. Itu. Oke. Iya. Memang Ya, ini jadi apa luar biasa sekali teknologinya Pak Us di kayak di Amerika ini mengenai teknologi ya. Dan itu moga-moga pandemik ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah di sana untuk mengejar apa namanya ke teknologi-teknologi yang ada gitu. Moodle memang sangat cukup membantu ya, tapi Moodle sendiri sudah artinya sepertinya dibiarkan aja, artinya udah terserah pemakai lah. Jadi kurang banyak pengembangan di situ. Saya perhatikan. iya. Saya Jadi, nggak tahu kenapa itu. iya. Jadi yang seperti Ah, saya bilang tadi, Pak Us, memang sangat diperlukan support system. mhm. Yang pertama adalah bidang IT. Jadi IT itu membawai seluruh universitas jadinya. Jadi IT itu punya direktur sendiri, gitu loh. Dan langsung bekerja di bawah presiden atau di bawah kalau di sini provos namanya. Provos itu rektor satu ya kalau di Indonesia mungkin. Jadi langsung di bawah dia itu direktur IT-nya itu dan punya anak buah yang tersebar di mana-mana yang fungsinya untuk itu menyiapkan support dalam bidang teknologi ya termasuk misalnya masalah-masalah pendidikannya, advisingnya dan sebagainya. Nah dari support yang itu, yang kedua adalah support dari pihak publisher tadi itu. Jadi publisher di sini memang saling berkompetisi. Jadi kalau dia ketinggalan zaman, biasanya dosen nggak mau Ya. milih publisher itu. Kalau saya misalnya Hmm. udah pernah pakai Wiley sama pakai McGraw-Hill, saya bandingkan itu. Yang Wiley itu relatif sulit teknologinya. Jadi untuk naruh ini, pusing. Tapi kalau McGraw-Hill, ya gampang sekali. Begitu kita Hmm. melakukan 2-3 kali, misalnya udah boom, Betul gampang. kan? Hmm. Kemudian kalau kita misalnya ada kuliah di semester ini, kemudian ada kuliah semester berikutnya yang sama, itu semua bahan bisa langsung ditransfer ke yang berikutnya. Jadi kita nggak bikin dari awal lagi, nggak dari scratch Hmm. lagi. Ya. Hmm. Paling kalau kita mau mungkin update exam kita biar nggak terlalu sama misalnya. Kalau masalah update isi, kalau dia publishernya bukunya baru, edisi yang baru, misalnya semester ini saya pakai edisi 14, semester berikutnya ternyata mereka punya buku baru edisi 15, maka otomatis yang saya transfer itu otomatis akan dirubah sama mereka ke edisi yang baru. Jadi saya nggak perlu pusing lagi memikirkan apakah sesuai dengan edisi yang baru dengan atau tidak. Nah, Iya. ini support system ini yang mungkin belum ada di Indonesia. Yang ya Ya, itu memang kita harus suarakan Pak Us mungkin di antara dosen-dosen untuk ke pemerintah. Kalau di sekolah saya kan namanya State University of New York, Pak. Itu di SUNY System. Jadi kita itu ada 64 sekolah di State of New York. Itu ada 400.000 students, 30.000 faculty. License-nya cuma satu untuk Blackboard ya, itu. Jadi ya. di bawah SUNY. Jadi mungkin di situ murah karena kita untuk mengcover sedemikian banyak sekolah gitu. Jadi mungkin di teman-teman mungkin di Jawa Barat mungkin bisa bersatu gitu untuk menegosiasi dengan salah satu vendor gitu Ya. agar bisa lebih ditekan biayanya gitu. Karena memang mahal untuk ini, tapi dalam suasana seperti ini menjadi hampir hampir sulit untuk menghindari pemakaian teknologi Online. sekarang-sekarang. Iya. Itu belum lagi kita belum ngomongin tentang itu ya Mas ya, belum mengenai dengan grading sistemnya tuh. Iya. Grading sistemnya sangat-sangat Iya. luar biasa, Pak. Jadi Jadi kita kita otomatis tidak melakukan apa. Jadi iya, cuma mungkin seminggu persiapan, kemudian kita lepas, itu semuanya dinilai dengan mereka gitu.
lewat anak-anak bisa tahu betul statusnya mereka tuh. Oh, saya masih C sekarang pengen B misalnya, apa harus dikerjakan, mereka bisa tahu, bisa meng-catch up gitu misalnya. Jadi nggak perlu nunggu sampai ujian akhir baru tahu, tapi setiap saat mereka bisa, wah kalau saya gini terus belajarnya, wah saya bisa nggak lulus nih. Jadi mereka terus catch up. Jadi nggak terlambat untuk mengejar gitu. Jadi moga-moga dari session ini kita bisa ini memetik pelajaran gitu dari apa yang disampaikan dari Pak Agus dan juga Pak Paus. Mungkin dari Pak Paus ada terakhir Pak yang bisa disampaikan mengenai ini persiapan mengenai online untuk fall buat guru-guru yang lain. Sangat tertarik saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadian. Tadi Pak Agus luar biasa telah memperlihatkan hal-hal yang memang penting di dalam pembelajaran online ya. Publisher itu begitu penting, sehingga kami pun sebaiknya nanti melakukan hal seperti itu. Ya. Walaupun mungkin bahasanya bahasa Inggris ya, bagus. Dan kami nanti berharap satu waktu intern untuk kami, Pak Profesor Agus berkenan mensupport kami, sehingga kami ingin laksanakan satu pertemuan ya, yang akan datang. Nah, apa yang kami lakukan di FKIP Unpas ini ya masih ya seperti yang ingin saya perlihatkan. Sebentar saya buka dulu ya. Kami coba buka. Nah, misalnya ini yang kami lakukan. Perkuliahan namanya strategi pembelajaran biologi. Dosen pengampu kami berdua, yaitu saya dan Pak Adi Rahmat. Ya. Ini salah satu perkuliahan yang dilakukan dengan jadwal seperti itu. Ya mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Agus nanti bisa dilakukan penyempurnaan ya untuk mata kuliah ini. Ada tugas, kemudian ada ujian akhir semesternya, dan itu waktunya memang sudah diplot sedemikian rupa. Nah, dari apa yang disampaikan Bapak tadi, yang seperti saya pertanyakan, mengapa Profesor tadi ujian itu kok 1 minggu gitu ya? Tidak seperti yang saya lakukan. Misalnya hari Rabu 17 Juni jam 7.30 sampai pukul 9 gitu ya. Saya bisa memahami dengan begitu, mahasiswa punya peluang kapanpun dia siap. Asal rentang waktu itu dengan batasan waktu 30 menit ujian itu. Nah itu menjadi satu hal yang penting tentu saja. Kemudian mengenai publisher tadi. Nah kami melakukan perkuliahan-perkuliahan itu per pertemuan-pertemuan. Jadi ada 14 pertemuan, ya. 14 pertemuan dengan dua kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian tugas-tugas juga dimasukkan ke Moodle. Misalnya untuk pertemuan 13 ini ada tugasnya, silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikirimkan ke Moodle juga seperti itu. Nah, coba mungkin nanti kita bisa lihat satu pertemuan yang awal, bawah ya, sebentar, yang ada PowerPoint. Nah itu. Nah misalnya di pertemuan ke-8, nah kami baru seperti ini. Ya, kita buka dulu. Jadi ini ada PowerPoint yang kami upload, kemudian diminta untuk dipelajari oleh para mahasiswa. Ya, nah itu materi paparannya. Dan mereka harus membaca, mempelajari, dan mereka juga harus memperkaya dari bacaan yang lain. Ya. Nah ini contoh yang kami buat Pak. Ini sudah ada dari walaupun dalam bentuk PowerPoint materinya seperti ini. Kami berharap
bahwa di semester yang akan datang kami bisa menyempurnakan lagi apa yang kami buat dengan pengalaman hari ini berbincang-bincang dengan Profesor Agus dan Dr. Rahmadian. Terima kasih sekali. Ya, kami ingin lebih baik lagi. Dan tentu harus mencari juga terobosan-terobosan tentang permasalahan yang berlaku, yang terjadi di mahasiswa kami gitu ya. Seperti tadi KKN, kemudian juga praktek pengalaman lapangan di sekolah. Nah itu bagaimana cara mengatasinya itu harus bisa dijalankan. Ya, karena kami dalam kurikulumnya ada mata kuliah PPL, ya. Kemudian juga ada KKN yang kami pikirkan tadi seperti itu. Baik, ini contoh yang kami lakukan yang masih memerlukan penyempurnaan dan sebagainya, sehingga nanti bisa menjadi lebih baik. Nah, begitu Pak. Jadi harapan kami nanti pokoknya dari acara hari ini saya ingin berlanjut ke depan, ya. Tentang perbincangan ini ingin juga diungkap lagi nanti pada satu saat bersama dengan dosen-dosen kami. Kami punya dosen 100, ya 100 orang. Kemudian tenaga pendidiknya kurang lebih ada 56 orang. Jadi kami mengelola kurang lebih 150 lebih tenaga pendidik dengan dosen. Mahasiswanya ada 2.400-an lah kurang yang aktif. Kemudian selain itu juga Bapak yang saya hormati, bahwa Yayasan Pendidikan Pasundan itu memiliki sekolah sebanyak 128 sekolah Pasundan. Dari Banten sampai Pangandaran. Nah, itu mungkin hal-hal yang ingin kami ungkapkan, karena itu merupakan gamitan Pasundan juga. Gitu. Tentu saja untuk ke depan, apa yang tadi Pak Rahmadian ungkapkan, bahwa kami ingin bersiap, dan sebelumnya kami juga akan melakukan pelatihan-pelatihan lagi untuk supaya agar lebih terbiasa. Dan terutama tadi belajar tentang bagaimana bekerja sama dengan publisher ya, yang sangat menurut kami ya sangat menolong, sangat menunjang kepada pembelajaran dari itu. Ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Uus. Memang itu tadi yang saya harapkan dari pertemuan ini, gitu kita semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi semacam gambaran gitu loh Pak, bahwa apa yang tersedia jadi di bidang teknologi pendidikan itu, karena memang cukup luar biasa. Kami juga sangat memahami Pak mengenai keterbatasan yang ada ya di tanah air gitu, dan sangat prihatin juga sebenarnya kami nih di sini, dan itu perlu kita suarakan. Jadi saya terus terang sangat salut dengan pihak dosen-dosen di Indonesia itu, karena dengan banyak sekali keterbatasan tuh masih bisa bergerak dan masih bisa maju terus, itu luar biasa sekali, dan kita harus apresiasi sebesar-besarnya itu hal-hal itu. On the other side, itu memang menjadi kewajiban bagi pemerintah juga untuk terus membantu dengan memberikan yang terbaik gitu loh bagi garda terdepan pendidikan Indonesia ini. Karena memang salah satu harapan kemajuan Indonesia itu kan di pendidikan. Jadi saya kira make sense kalau banyak investasi yang harus diberikan di bidang ini. Dan kita dari pandemi ini terlihat bahwa banyak sekali kekurangan dari segi infrastruktur, dari segi persiapan untuk pengadaan digitasi pendidikan, itu masih banyak perjuangan yang harus dilakukan. Gitu.